Tetapi ingat firman Tuhan ajar kita, kalau engkau mau benar dalam memutuskan sesuatu, belajarlah untuk dahulukan orang lain daripada kepentinganmu. Kepentingan kita tuh bukanlah segala-galanya. Yang terpenting adalah kepentingan orang lain. Kenapa? Karena dengan itu kita memuliakan Bapa kita di sorga, itu firman Tuhan bilang. Karena dengan perbuatan kita, ketika engkau melakukan perbuatan baik, maka engkau sedang memuliakan Bapamu yang ada di sorga. Jadi perbuatan baik gak menyelamatkanmu, tetapi dengan berbuat baik, orang lain dapat mengenal Bapa kita yang ada di sorga. Bagaimana cara kita mau punya masa depan yang baik, yang disusun dari keputusan-keputusan hidup kita? Yang pertama, dahulukan orang lain. Jangan cepat-cepat memutuskan sesuatu. Jadi sekali lagi, kalau Anda mau diberkati, Anda mau punya masa depan yang cerah, Anda mau punya hari esok yang dihormati sama orang lain, yang disegani oleh orang lain, perhatikan baik. Justru ketika engkau ingin dipandang orang lain, belajar untuk memandang orang lain terlebih dahulu. Gak usah sakit dengan orang-orang yang mengecewakan kita, yang nyakitin kita. Karena hari ini kita diberkati, karena Tuhan lihat perlakuan mereka sama kita. Ini tujuan kita hidup, untuk melakukan pekerjaan yang baik, untuk menyelesaikan apa saja yang Tuhan percayakan. Kalau Tuhan kasih kita suami, ini pun adalah pekerjaan yang Tuhan percayakan. Kalau Tuhan kasih kita istri, kalau saya dikasih Tuhan juga anak, kalau Tuhan kasih saya pekerjaan, bagaimana saya beres dari pekerjaan saya? Jadi kita nggak usah begini, kok dia kayaknya lebih diberkati daripada saya ya, kok kepercayaan yang diberikan sama dia lebih banyak ya daripada saya. Tunggu dulu, satu hal yang Tuhan percayakan kamu selesai nggak? Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan, untuk kami boleh menghadap padamu Tuhan. Haleluya. Telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu
Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Kasih Tuhan, haleluya. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu, agar indah, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Haleluya, haleluya. Setiap segala yang bernafas Tuhan bersama-sama Haleluya, haleluya Tuhan.
setiap musim kehidupan kami Tuhan. Baik itu di masa suka, baik itu di masa sukar Tuhan. Kiranya Tuhan kami boleh terus dan terus bersama-sama memuji-Mu Yesus. Haleluya. Oh glory, oh glory Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau sungguh baik dan teramat baik Tuhan di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakanlah hidupku agar agar haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami dalam menyembah-Mu Tuhan, tiba saatnya Tuhan kami ingin bersorak-sorai lebih lagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersorak-sorai, mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat terkasih, mari kita berdiri. Kita angkat satu pujian, jangan lelah. Haleluya. Haleluya. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Tanah bergelombang, timbulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah
Haleluya, puji Tuhan. Masih semangat? Haleluya. Sekali lagi masih semangat? Amin. Haleluya. Kita akan satu pujian selanjutnya, bangkit, serukan nama Yesus. Haleluya. Bisa duduk kembali dan kita mendengarkan kebenaran Tuhan. Mari kita akan satu pujian, kusiapkan hatiku Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini kami, ini kehidupan kami, ini hati kami Tuhan. Kami siapkan Tuhan Yesus untuk boleh diisi Tuhan dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini.
untuk dengar firman-Mu, Tuhan. Tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu, Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu, Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu, Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini kami, ini hati kami, ini kehidupan kami Tuhan. Kami siap Tuhan Yesus untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan, Kau Tuhan Allah kami juga yang mempersiapkan Tuhan. Bapak dan Ibu Gembala Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan yang boleh kami dengar di pagi hari ini, kami ingin bersama-sama Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang taat dan setia, menjalankan kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Dipersilakan Bapak. Ya, shalom. Shalom. Puji Tuhan ya, kita diberkati Tuhan. Kita masuk dalam firman Tuhan. Ini adalah bulan menabur benih apa? Iman. Di apa kemarin kalau Januari apa? Menabur benih apa? Doa. Februari menabur benih kasih. Maret ini kita masuk dalam menabur benih iman. Tapi sebelum kita menabur yang namanya benih iman, kita harus tahu apa itu iman, ya. Harus tahu apa itu iman. Ibrani 11 ayat yang pertama. Ibrani 11 ayat yang pertama. Firman Tuhan bilang begini. Baca sama-sama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Firman Tuhan bilang iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan
Dan iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau dalam persidangan ketika kita memberikan statement sesuatu, segala statement itu harus ada yang namanya dasar. Dasarnya apa? Kita tuntut seseorang pun juga harus ada dasarnya apa. Kalau kita merasa disakiti orang, dikecewakan, dirugikan, tetapi ternyata tidak ada dasar di dalam Undang-Undang Dasar 1945 kita, maka tuntutan kita itu bisa dibatalkan karena tidak ada dasar. Dan firman Tuhan tulis bahwa iman itu adalah dasar dari semua yang kita harapkan. Jadi apapun yang kita harapkan, iman adalah dasarnya. Dan yang kedua adalah iman adalah bukti dari segala sesuatu yang apa? Tidak kita lihat. Kita belum lihat, tetapi ternyata iman adalah dasarnya. Iman harus lebih dulu terlihat daripada apa yang kita doakan. Makanya ketika kita minta sesuatu kepada Tuhan, Tuhan sebenarnya bukan Tuhan minta sesuatu kepada kita, tetapi itu bukan bicara tentang apa yang Tuhan bisa kasih sama kita, tetapi waktu kita minta sesuatu sama Tuhan, kira-kira apa yang terlebih dahulu kita bisa kasih sama Tuhan. Karena firman Tuhan bilang iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi sebelum kita menerima segala sesuatu yang belum kita lihat, kita harus kasih bukti dulu. Ya. Kenapa? Karena iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi sebenarnya gampang. Ketika kita minta sesuatu kepada Tuhan, itu artinya kita harus pakai iman sebagai alat di mana aku belum lihat. Aku sudah lihat walaupun aku belum terima. Kan gitu ya. Tetapi yang kedua, kalau kita minta segala sesuatu dari Tuhan, kita harus proof dulu sesuatu kepada Tuhan. Dan Tuhan akan membuktikan apa yang ingin kita lihat dalam hidup kita. Gitu. Nah jadi bukan berarti Tuhan itu mau bukti dulu. Kenapa? Karena Tuhan sudah membuktikan terlebih dahulu bahwa Tuhan mengasihi kita. Jadi apapun yang kita minta, ya kita harus proof dulu dong, membuktikan dulu dong. Kira-kira apa yang kita bisa buktikan sama Tuhan ya. Kan kalau iman adalah dasar dari segala sesuatu dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, artinya kan iman itu kan bergerak di dalam segala hal yang kita butuhkan. Betul ya? Betul ya? Orang sakit dia butuh sehat, dia berdoa supaya dia sehat. Wanto ingin punya uang 1 juta, Wanto harus punya iman dulu. Firman Tuhan bilang begini, bergembiralah karena Tuhan, katanya, maka ia akan memberikan segala yang diinginkan oleh hatimu. Artinya gembira harus duluan, walaupun kita belum pegang apa yang kita inginkan. Artinya ketika kita belum pegang apa yang kita mau, iman itu harus bergerak duluan. Karena iman adalah bukti bahwa gini, walaupun Tuhan belum kasih, aku tetap mau kasih yang terbaik. Itu loh. Makanya kan firman Tuhan bilang Ibrani 11 ayat 1, iman adalah bukti katanya. Jadi walaupun kita belum terima, ya kita kasih bukti dulu sama Tuhan. Tuhan, aku ingin punya pasangan yang setia sama aku. Ya kalau gitu belajar dulu untuk setia dong sama Tuhan. Karena iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kita minta sesuatu, tapi kita belum dapat itu. Nah, kita harus kasih bukti sama Tuhan bahwa kita layak untuk menerimanya. Kalau kita menuntut kesetiaan, berarti kita juga harus terlihat apa? Memperlihatkan diri kita dulu untuk apa? Setia. Kalau kita bilang sama Tuhan, kasih aku berkat dan aku akan jadi berkat, ya kalau gitu enggak usah tunggu diberkati dulu. Jadi berkat walaupun belum kelihatannya diberkati. Nah itu yang susah. Makanya sebelum kita masuk di dalam menabur iman, kita harus tahu apa itu iman yang kita tabur. Apa itu iman yang kita akan tabur. Nah firman Tuhan bilang sekali lagi bahwa iman itu dasar dan iman itu adalah bukti. Jadi kalau dari kata-kata ini iman adalah dasar dan iman adalah bukti, berarti iman itu harus keluar pertama sebelum apa yang kita lihat dan apa yang kita butuh. Betul kan? Betul enggak? Firman itu, iman itu harus keluar, harus terlihat yang pertama sebelum apa yang kita harapkan dan apa yang kita ingin lihat. Nah itulah iman. Jadi kita tahu bahwa sebelum kita melihat apa yang kita harapkan, maka kita harus membuktikan bahwa kita itu pantas untuk mendapatkan apa yang kita harapkan. Nah itu yang tidak gampang. Kenapa? Karena ketika Tuhan Yesus bilang, aku mengasihimu, maka dia membuktikan
membuktikan terlebih dahulu bahwa dia mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus bilang kasihilah Tuhan Allahmu, artinya dia dalam tanda kutip menuntut kita mengasihi Tuhan, tetapi terlebih dahulu dia membuktikan kasihnya kepada kita. Jadi sama ketika kita mau minta sesuatu kepada Tuhan, maka kita harus memperlihatkan kepada Tuhan bahwa kita layak untuk menerimanya. Kenapa? Karena ini ngomongin khotbah yang panjang, khotbah yang sebelum-sebelumnya, bahwa segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita, itu sebenarnya tujuannya adalah untuk mempermuliakan nama Tuhan. Jadi dia tidak akan pernah memberikan sesuatu kepada kita kalau pada hasilnya yang diberikan kepada kita adalah membawa kita ke dalam celaka. Makanya termasuk dari apa yang kita imani dengan apa yang kita harapkan dan apa yang kita ingin lihat. Tuhan bilang iman adalah bukti katanya dan iman adalah dasar. Jadi sebelum kita mendapatkan sesuatu, perlihatkan kepada Tuhan kalau engkau layak mendapatkan itu. Tuhan saya mau kaya. Karena ada banyak orang-orang yang ketika dia kaya, terus tiba-tiba dia hilang dari Tuhan. Ada orang-orang yang bilang saya minta kerja Tuhan, tapi ketika dia dapat pekerjaan dia lupa sama Tuhan. Dengan berbagai macam alasan pembenaran yang dicari-cari. Tetapi sebenarnya dari dalam hati kita tahu bahwa kita salah. Itu. Ya, jadi kalau hari ini kita belum dapat bukan karena Tuhan jahat. Tetapi kita belum membuktikan dan belum menjadi dasar atas apa yang kita inginkan dan apa yang kita ingin lihat. Itu penting. Kalau kita tahu rumus ini, maka sebenarnya hidup ini enak. Karena apapun yang kita butuhkan pasti akan kita pegang dan itu jadi nyata. Kenapa? Karena sebelum kita meminta, we prove, kita membuktikan sama Tuhan. Bahwa aku layak untuk mendapatkan apa yang aku minta. Betul ya? Ion, tadi malam saya antar beli Pampers. 2 hari kemarin saya sudah belikan dia mainan. Tapi waktu tadi malam saya antar beli Pampers, tahu-tahu dia datang ke lorong mainan dan dia bawa mainan sama saya, lalu dia minta mainan itu sama saya. Ion seorang anak-anak yang belum mengenal tanggung jawab secara penuh. Dia masih diajar untuk bertanggung jawab. Oleh karena itu di mata saya, Ion belumlah menjadi seseorang yang bertanggung jawab. Lihat Ion, lihat saya. Gitu. Akhirnya ketika dia minta mainan itu saya kasih enggak? Saya enggak kasih. Karena dia belum membuktikan bahwa dia bisa menjadi orang yang layak untuk mendapatkan mainan lebih. Karena saya tahu ketika saya iyakan itu, mungkin saat itu saya akan lihat dia punya muka senang. Tetapi sebenarnya saya sedang menaruh bibit-bibit yang sangat tidak baik dalam hidupnya. Bibit apa? Tidak bertanggung jawab. Bibit apa? Tidak bersyukur atas apa yang dia punya hari ini. Bibit apa? Dia merasa uang itu terlalu mudah untuk didapatkan. Dan ketika dia punya 3 bibit ini, tidak akan baik di kedepannya. Dia akan menjadi seseorang yang gak bertanggung jawab. Seseorang yang gak bersyukur. Ketika dia berjalan dalam kehidupan dengan sifat-sifat seperti itu, dia akan dibenci sama orang. Dia tidak akan mendapatkan pekerjaan yang baik. Dia akan fail ketika dia ada di dalam sesuatu yang menjadi impian dan cita-citanya. Anda tahu kenapa? Hanya karena satu hal. Karena saya kasih dia mainan. Waktu saya sudah belikan dia mainan. Dan dia belum siap untuk menjadi orang yang lebih bertanggung jawab. Cuma karena itu loh. Cuma karena itu. Ketika ditarik ke masa dewasanya nanti Ion, dia jadi orang yang sangat punya perilaku buruk. Nah oleh karena itu iman itu akan bergerak sesuai dengan apa yang kita lakukan kepada Tuhan. Seperti pujian bilang bahwa hidup kita bukan karena melihat tetapi karena percaya. Nah orang-orang itu tidak banyak yang bisa percaya, yang bisa yakin hanya karena percaya sama yakin dengan melihat. Seorang bos kalau kita mau masuk dalam pekerjaan pasti ada yang namanya interview, betul ya? Gak mungkin ketika kita apply surat terus tahu-tahu by phone langsung bilang, kamu diterima, besok kamu mulai masuk kerja. Itu bos gila namanya. Pasti akan ada bilang gini, oke panggilan pertama, datang ya bisa besok hari apa. Lalu setelah nanti datang, belum loh. Setelah selesai datang belum oke juga, nanti dihubungi. Biasanya ada panggilan kedua, mungkin itu tes psikotes dan sebagainya. Bayangkan untuk memberikan kita tanggung jawab dalam pekerjaan manusia saja, itu harus ketemu sama kita. Makanya ketika kita minta sesuatu kepada Tuhan, He need our proof. Tuhan membutuhkan apa? Bukti. Dan bukti itu adalah iman.
Gitu loh. Ini kan ngomong lebih besar lagi. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7, coba. Makanya ketika nanti Tuhan Yesus itu datang, firman Tuhan itu dengan jelas loh menulis bahwa nanti ketika anak manusia datang, apa yang lebih dulu dicari? Iman. Yang dicari bukan, lebih dulu dicari bukan Kevin, bukan. Yang lebih dulu dicari adalah iman, katanya. Jadi bersyukurlah mereka yang namanya iman, karena dia yang paling duluan dicari. Jangan-jangan Wanto tangannya iman lagi namanya. Wanto iman gitu ya Wanto. Yang terlebih dulu dicari apa? Iman. Nah ini coba perhatikan baik. Iman, loh kok Ibrani 11 ayat 1? 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Oh ya sudah. Mantap. Coba 1, 2 apa? Sebab hidup kami adalah apa? Hidup karena percaya. Lo nggak banyak. Manusia itu nggak banyak yang bisa percaya sama orang cuma karena mendengar. Firman Tuhan bilang apa? Bukan karena melihat. Lah kalau manusia itu bisa percaya seseorang, kita ketemu dulu. Kemarin saya sama Bu Gembala belanja ke Pabean. Sebelum belanja ternyata Bu Gembala nggak bawa cash. Akhirnya kami mampir, udah sampai di Pabean cari lagi Indomaret, cari BCA. Habis itu Bu Gembala lagi sementara ambil duit, saya di luar sendirian, Ion nggak ikut. Saya sementara di luar, saya lihat ada 2 orang yang sedang COD. Tahu COD ya? Tahu COD? Ya dia membeli barang tetapi lucunya barangnya itu dia nggak bawa loh. Saya baru ini saya lihat orang COD tapi barangnya dia nggak bawa. Tapi di depan saya dia bilang begini, untung ya yang penting kita sudah ketemu. Kenapa? Karena ketemu itu melihat itu penting. Tetapi firman Tuhan bilang bahwa iman kita itu bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Nah oleh karena itu Tuhan butuh untuk mempercayai kita. Tuhan percaya sama kita semua. Tetapi tidak semua kita dapat dipercayakan. Betul? Tuhan percaya sama kita semua. Makanya Tuhan panggil Wanto jadi hamba Tuhan. Tuhan panggil Kevin jadi hamba Tuhan. Nah sekarang adalah proses untuk kita membuktikan kepada kita bahwa kita tuh bisa dipercayakan. Karena tidak semua yang dipercaya itu lolos di dalam ujian bisa dipercayakan. Makanya kan diajari banyak hal. Tadi sebelum ibadah saya bilang, ayo urus sekarang semua sendiri. Karena itu adalah proses supaya bisa dipercayakan. Saya percaya sama Wanto, saya percaya sama Kevin. Tetapi harus ada proses untuk menjadi bisa dipercayakan. Karena percaya belum tentu orang itu bisa dipercayakan. Saya percaya sama Ion, dia akan jadi orang yang jujur. Saya percaya sama Ion, dia akan jadi orang yang turut perintah. Tetapi hari ini saya sedang belajar, saya sedang ajarkan Ion supaya dia bisa dipercayakan. Makanya saya sering kasih dia bungkusan, lalu saya bilang buang di tempat sampah. Tetapi namanya dia masih proses untuk bisa dipercayakan. Ya kadang seringkali ngelemur, harusnya ke tempat sampah, dia malah pergi ke dapur. Apakah Ion tidak bisa dipercaya? Bisa. Tetapi sekarang sedang proses untuk dapat dipercayakan. Nah, jadi sekali lagi perhatikan baik. Ya, kita semua sedang proses untuk dapat dipercayakan sesuatu. Tetapi Tuhan percaya kok sama kita. Makanya kepada saya pun Tuhan percayakan pelayanan. Tetapi sampai hari ini pun Tuhan sedang dalam proses untuk dapat mempercayakan sesuatu kepada saya. Dan itu menjadi lebih besar seiring waktunya. Kalau dapat dipercayakan, makanya ada firman Tuhan bilang begini, kalau seseorang dapat dipercaya dengan hal yang kecil, maka apa? Tuhan akan kasih apa? Hal yang besar. Sudah mulai kebuka? Selama ini kan kita ngomongnya iman. Tapi kan hari ini kita belajar lagi. Iman dalam sudut pandang yang berbeda. Bahwa ternyata iman itu adalah proof, bukti. Bukti bahwa kepercayaan Tuhan membuat kita dapat dipercayakan. Nah kalau hari ini kita belum dapat apa yang kita inginkan dan kita harapkan, berarti kita sedang dalam proses supaya Tuhan, kita dalam proses untuk kita dapat dipercayakan sesuatu. Makanya ketika Tuhan percayakan kita sesuatu, sungguh-sungguhlah. Supaya kita nggak fail. Supaya kita nggak gagal. Makanya firman Tuhan bilang ada banyak yang dipanggil, tetapi karena mereka tidak dapat dipercayakan, maka
sedikit yang tapi kan kalimat tengah itu enggak ada. Tapi coba perhatikan kenapa banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Seakan-akan Tuhan itu ababil. Ya kalau Tuhan sudah tahu mereka akan dipilih, nggak usah ada fase yang namanya pemanggilan dong. Sekalian aja langsung pemilihan. Tetapi kenapa ada banyak yang dipanggil tetapi yang dipilih sedikit? Perhatikan baik. Karena Tuhan percaya kepada banyak orang tetapi tidak semua dari banyak orang itu mampu untuk dipercayakan. Bukan karena Tuhan salah menilai, tetapi sebenarnya Tuhan sedang memberikan tugas kepercayaan supaya kita bisa menjadi lebih daripada hari ini. Makanya sekali lagi jadi orang itu harus bisa dipercaya. Saya selalu bilang yang paling saya benci dari sifat seseorang adalah ketika dia punya sifat yang tidak jujur. Karena pembohong atau tidak jujur artinya tidak bisa dipercayakan. Mereka yang tidak bisa dipercayakan artinya mereka tidak bisa hidup oleh karena iman. Jadi mereka yang suka bohong sama saja mereka tidak hidup oleh karena iman. Loh kan begitu. Ada mata kuliah logika nggak di kampus? Ada? Maka, jika maka. Betul kan? Semua hewan yang hidup di air punya sirip katanya. Ikan punya sirip. Jadi ikan adalah apa? Hidup di air. Loh kan gitu kan? Itu kan logika, dasar-dasar logika. Nah, jadi perhatikan baik. Nah yang kedua, yang pertama tadi apa? Iman. Apa itu iman? Iman adalah percaya tanpa melihat. Dan yang kedua, perhatikan baik. Ya, lihat, iman aja katanya percaya. Iman itu diambil definisi percaya. Artinya Tuhan percaya kepada kita dan mempercayakan sesuatu kepada kita. Sebelum kita dapat proof, membuktikan bahwa kita bisa dipercaya atas sesuatu yang Tuhan akan berikan tersebut, maka itu tidak akan pernah kita pegang menjadi kenyataan. Perhatikan baik. Saya itu, perhatikan, Ion itu umur 3 tahun lebih, 3 tahun 5 bulan. Tapi kadang-kadang kalau di jalan sementara saya lagi diam-diam, saya suruh dia pegang setir. Lalu saya bilang, Ion, gas. Dia putar gasnya, wuang, dan dia kencang jalannya. Tapi tidak sekalipun ketika dia putar gasnya, tangan saya tidak ada di sampingnya. Saya percaya sama Ion. But this is the fact. Bahwa Ion belum bisa dipercayakan. Tapi satu waktu kalau dia bisa, dia sungguh-sungguh, dia mau belajar dengan sungguh-sungguh, tidak menutup kemungkinan bahwa dia akan dapat dipercayakan. Tidak cuma motor yang saya percayakan, saya bisa percayakan dia mobil. Tapi truk mungkin enggak. Yang kedua, iman apa? Coba perhatikan Pak, Yakobus 2:17. Yakobus 2:17. Sudah dapat? Yakobus 2:17. 1, 2, 3. Demikian juga halnya dengan iman katanya. Jika iman itu tidak disertai apa? Nah ini kan proof kan? Betul enggak? Balik lagi akhirnya kan bukti kan? Maka iman itu pada hakikatnya adalah, jadi kalau kita minta sesuatu sama Tuhan tapi kita pun tidak bisa membuktikan bahwa kita pantas untuk mendapatkannya, firman Tuhan bilang iman itu mati. Kamu ngomong kosong. Itu loh maksudnya. Kamu bilang aku percaya ada mujizat, tetapi kita tidak berlaku seperti seseorang yang siap dipercayakan mujizat. Ingat Tuhan itu kan tahu apa yang akan kita lakukan di kemudian hari. Nah oleh karena itu sekali lagi firman Tuhan bilang kamu harus membuktikan bahwa kamu adalah seorang yang layak untuk mendapatkan segala sesuatu tersebut. Orang sekarang suka bilang Tuhan aku pengen punya pacar cantik, seksi, kayak gitar Brasil, orang bilang gitar Spanyol. Loh emangnya ketika kita menikah cuma mau ngeliatin badan istrimu apa suami gitu. Tetapi kan waktu menikah ada tanggung jawab yang menyertainya. Anda menikah dengan cinta loh, tetapi menikah itu dipertahankan dengan komitmen dan tanggung jawab. Jadi sebenarnya cinta itu tidak akan bertahan lama. Cinta itu hanya akan bertahan ketika proses pacaran. Sampai nanti sekian bulan setelah menikah. Setelah itu yang mempertahankan pernikahan tersebut adalah tanggung jawab dan komitmen. Makanya kalau orang Kristen menikah itu ada janji pernikahan. Karena bahaya kalau orang menikah nggak pakai janji, ini ngawur ini namanya. Jadi perhatikan bahaya berat menikah itu. Kita maunya punya cewek cantik, cowok ganteng.
Ngayal aja anak-anak yang ganteng dan cantik. Wah, kemarin beberapa hari lalu seseorang bilang saya, anakku banyak sekolahnya semuanya di sekolah internasional. Aku sempat berpikir memasukkan mereka nanti ke sekolah murah. Waktu dulu itu menjadi harapan dan cita-cita. Ketika melakukannya ternyata berat juga ya. Kemarin Bu Gembala itu pasang, lihat grup kan Bu Gembala, ada grup mama-mama ya. Ibu-ibu parent lah, orang tua. Itu mereka ngomong, wih ini SPP naik mana ya katanya. Naik 300, ya 300 benar ya. SPP-nya dari 1,9 jadi 2,2. Mahal yo mahal kalau mana anak limo. Yo tambah mahal mana? Apa? Itu ion itu. Tapi nanti ketika dia SD, SPP-nya 1 bulan 7 juta sampai 8 juta. Itu beliin kerupuk habis ini, sencaki penuh ini. Ya, tapi itulah tanggung jawab. Pernikahan siapa bilang semuanya ngomong cinta. Loh jadi kalau udah nikah nggak ada cinta Pak, tunggu dulu. Cinta awalmu tuh hilang, serius saya. Cinta akan bodinya yang mantap, parasnya yang cantik, mukanya yang ganteng, rambutnya yang panjang, kulitnya yang mulus. Cinta atas dasar itu semua akan hilang. Tetapi tanggung jawab dan komitmen akan melahirkan cinta yang lebih kuat dari sebelumnya. Makanya mereka yang nggak bisa bertanggung jawab dan tidak bisa berkomitmen dalam pernikahan, mereka akan kehilangan cinta tersebut. Ngerti Bu? Kevin? Tawa aja Wanto. Ya jangan pikir, wah yang penting aku punya pacar cantik Pak. Itu cukup untuk membuat aku mengarungi kehidupan puluhan tahun ke depan. Orang Surabaya bilang lambemu. Nggak ada. Karena pada akhirnya cinta atas dasar fisik itu, atas dasar karena dia baik, karena dia perhatian, itu akan hilang. Kenapa? Karena ketika menikah, masing-masing kita punya tanggung jawab dan komitmen. Wah, masalahnya perubahan itu akan lebih besar terjadi ketika menikah daripada sebelum menikah. Kalau sebelum menikah tuh casing semua bagus. Teman saya sebelum menikah hampir tiap minggu pacarnya dibawa ke Susite. Sekali makan itu irit aja 600 Susite itu. Irit tuh itu. Itu makan mikir. Itu makan minum boleh lah di sana tapi teh ocha yang free refill. 600.000 loh. Itu makan mikir mesti pilih mana yang murah. Tapi coba kalau udah main course 1 tambah susinya 1 lalu kali 2 habis sudah. PPN 10 plus 5. 11 plus 5 betul ya? 10 plus 5. Habis sudah. Waktu dulu pacaran hampir tiap minggu Susita. Ini curhat ke saya orangnya. Naik mobil Harrier. Setelah menikah mobilnya dijual. Goncengan naik motor Matic. Boro-boro ke Susite. Masak nyambel di rumah. Jadi perhatikan baik perubahan yang terbesar akan terjadi setelah menikah daripada sebelum menikah. Karena sebelum menikah kalian tidak akan urunan untuk beli token. Nggak akan urunan untuk bayar PDAM. Jemaat enak, datang pakai air, listrik, sebagainya. Tahu nggak tiap tanggal 1 jam 1 pagi saya sudah bayar. Airnya Senjaki, listriknya Senjaki. Tanggung jawab. Iman membutuhkan tindakan. Karena tanpa tindakan maka iman itu mati. Makanya faith need proof. Sebenarnya butuh bukti kalau saya mau bilang. Karena tindakan adalah bagian dari bukti. Iman itu tidak hanya percaya dalam hati, aku percaya. Makanya kalau pacaran, ketika tanya sama pacarmu tentang janji setia, tidak usah ketika lagi berdua. Tanya dia waktu sementara doa. Kenapa? Karena Tuhan mendengar. Kalau cuma lagi santai-santai, mesra-mesraan lalu bilang, kamu setia kan sama aku? Ya iyalah, orang lagi romantis kok, apalagi habis dikasih bunga. Pastilah bilang Bagus tuh kadang-kadang reels yang ada di Instagram. Cowok cewek naik motor. Selesai dia turun, cowoknya kasih dia bungkusan makanan tahu goreng.
Lalu ceweknya bilang, makasih ayang, katanya gitu. Iya. Lalu cowoknya bilang, ayo kamu masuk dulu. Enggak, kamu yang pulang dulu. Pas cowoknya pulang, ceweknya enggak masuk rumah, tahunya dibuang, diganti sama orang naik mobil. Ketawa ya. Ya karena komitmen kalau sementara lagi romantis ya gampang aja. Apalagi sementara makan tatap-tatapan mata, oh ya gampang. Billion. Nah ini yang saya bilang gak bisa dikasih tanggung jawab. Saya percaya sama Ion. Tapi saya gak bisa percayakan dia. Itu bisa habis dia gini-gini kan dia minum, bisa. Betul ya. Ngerti ya? Sudah ngerti kenapa saya itu kalau menjelaskan harus pakai perumpamaan Kevin. Supaya lebih mudah untuk dimengerti. Udah kayak Yesus aja ya. Matius 9 ayat yang ke-29. Ya karena menjelaskan sesuatu yang dari sorga itu enggak gampang. Makanya Tuhan Yesus pun pakai perumpamaan. Matius 9:29. Tapi tahu enggak yang sulit? Sementara ngomong, mikir perumpamaannya apa. Itu yang paling sulit. Matius 9 ayat 29. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata apa? Jadilah menurut iman. Jadi kalau imanmu itu enggak bergerak, maka enggak akan jadi. Karena ternyata yang menyembuhkan Tuhan Yesus itu perlu iman. Supaya apa yang kita butuhkan itu kita dapatkan. Makanya Yesus bilang, jadilah kepadamu menurut iman. Di satu sisi Tuhan Yesus bilang, hai ibu besar imanmu katanya, jadilah menurut perkataan katanya. Maria bilang sama malaikat, jadilah menurut perkataan katanya. Tetapi ada satu momen ketika Tuhan Yesus bilang, yang jadi sama kamu, itu sesuai sama imanmu. Makanya hati-hati sekali lagi dengan apa yang kita ucapkan. Karena apa yang kita ucapkan itu adalah doa. Dan apa yang kita ucapkan yang adalah doa itu adalah iman. Kalau kita mengucapkan hal yang buruk dalam hidup kita, maka itu yang akan terjadi. Karena Yesus sendiri yang bilang, yang terjadi sama kamu sesuai sama imanmu. Jadi apa imanmu hari ini? Kalaupun kita belum melihat masa depan kita yang terang benderang, tetapi paling tidak kita proof, kita membuktikan sama Tuhan. Kalau aku layak, I'm deserve untuk mendapatkan masa depan yang cemerlang. Memang firman Tuhan bilang, di dalam Tuhan masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Tetapi Tuhan butuh iman untuk memperlihatkan kepada Tuhan bahwa kita pantas dan layak untuk mendapatkannya. Firman Tuhan bilang, jadilah kepadaku menurut apa? Imanmu. Percaya tanpa bertindak sama saja seperti benih, tetapi yang tidak pernah kamu tanam. Benihnya ada, aku punya loh ini benih ya kalau ditanam. Itu akan jadi pohon yang tingginya 100 meter. Ngeri ya. Ini pohon kalau ditanam, dari pohon itu akan keluar 5 macam buah. Ini pohon kalau ditanam, ini akan menjadi pohon yang tidak pernah ada di muka bumi ini. Kamu pamer ke jutaan orang. Tapi you tidak pernah tanam itu benih. Sama aja. Sama aja. Podo ai. Coba bilang kanan kirimu, sami mawon bilang. Tahu sami mawon? Sama saja. Sami mawon itu sama podo wae itu maksudnya. Ya. Masih ingat waktu Petrus berjalan di atas air? Waktu Tuhan Yesus bilang, Petrus mari. Itu kalau Petrus cuma bilang begini, iya Tuhan, aku percaya aku bisa berjalan di atas air. Lalu Yesus bilang, ya ayo mari. Iya Tuhan, aku percaya aku bisa berjalan di atas air. Loh ya ayo sini. Iya Tuhan, aku percaya aku bisa berjalan di atas air. Itu kalau keempat Tuhan Yesus keluarkan payung, dia bilang, kamu dapat payung cantik. Soalnya 3 kali Petrus ngomong, tetapi dia tidak pernah beranjak dari tempatnya dan berjalan di atas air. Tetapi yang terjadi adalah Petrus berjalan di atas air. Makanya imannya beserta tindakannya itu kelop. Nah dan yang ketiga, perhatikan baik, saya tutup. Markus 11 ayat 24. Markus 11 ayat 24. Yuk. Tuh 2. Dapat? Markus 11 24. Harus lebih cepat ya, Vin. Markus 11 ayat 24. Oke, 1, 2, 3. Karena itu aku berkata apa? Kepadamu. Baca sama-sama. Apa saja yang kamu apa? Minta dan doakan. Percayalah bahwa kamu telah, aku hidup bukan karena apa? Melihat, tetapi karena percayalah bahwa kamu telah. Talks about faith enggak ini? Ngomong tentang iman enggak ini? Iya.
maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi apa Pak? Yang ketiga, yang pertama tadi iman apa? Iman adalah percaya tanpa melihat. Yang kedua, iman butuh tindakan. Yang ketiga, iman pasti bawa hasil. Iman pasti bawa hasil. Loh, firman Tuhan bilang kok, percayalah kalau kamu sudah terima. Ya, ini bicara tentang sudah terima apa belum? Belum. Itu kenyataannya. Tapi tindakan kita itu mempercayai seperti kita sudah menerima. Contohnya kayak gimana sih Pak? Gini, berdoa punya mobil. Tapi waktu kamu naik Grab, di dalam Grab itu kita nggak tanggung jawab. Buang sampah sembarangan. Tutup pintunya keras sekali. Seperti orang nggak punya mobil. Padahal kita berdoa kita punya mobil. Tapi kita nggak sayang orang punya barang gitu loh. Saya ingat, saya dulu waktu masih muda, saya pelayanan di sebuah tempat pelayanan itu percayakan saya untuk bawa keyboard mereka sama bawa soundnya mereka. Jadi setiap habis saya pelayanan, saya bawa keyboard mereka yang waktu itu, ya zaman itu keyboard paling mahal. Sama sound system yang besar. Itu saya selalu bawa di mobil. Pengerja angkat-angkat kan dari mobil. Kalian angkat berdua, saya dulu angkat sendirian. Setiap habis ibadah, itu di hotel ibadahnya. Saya angkat sendirian, saya nggak minta tolong orang. Saya angkat sendirian, saya cuma minta tolong orang ambilkan troli. Nanti saya angkat. Saya nggak pernah tuh keyboard saya gini kan, nggak apa-apa bukan punya aku kok, tak benturkan aja nggak apa-apa. Atau tak letakkan sembarangan begitu nggak apa-apa. Speaker walau bukan punya aku kok, wis mau terbentur seperti apa juga nggak apa-apa. Enggak, saya angkat itu pelan-pelan. Saya angkat itu pelan-pelan. Seperti saya punya sendiri. Padahal saya belum punya. Yang punya gereja, orang tua, gereja. Tapi keyboard pribadi buat saya enggak punya. Tapi tahu enggak, setelah sekian tahun dari hari itu, saya dibawa istri saya ke toko. Waktu itu saya belum nikah. Saya dibawa istri saya ke toko sama Bu Gembala. Saya dibelikan keyboard saya sendiri. Saya angkat keyboard itu. Saya masukkan itu ke mobil. Sama seperti ketika saya masukkan keyboard orang ke mobil. Saya dulu belum menerimanya. Tapi saya belajar untuk melihat barang orang seperti barang saya. Dan ternyata Tuhan membuat saya menerima. Barang yang dulunya barang orang itu akhirnya saya lihat itu adalah barang saya sendiri. Tuhan percayakan. Jadi kalau kita mau mendapatkan sesuatu, belajarlah untuk memperlakukan milik orang lain seperti milik kita. Itu penting. Sampai hari ini ada beberapa tempat yang sudah yang gak mau, bukan saya yang pelayanan di sana, mereka minta saya yang khotbah, saya juga yang main musik, sampai hari ini. Tapi tahu enggak, saya juga ngeringkes-ringkes. Itu keyboardnya tetap sampai hari ini saya tetap angkat. Bukan berarti karena saya sudah punya, akhirnya terus keyboard, kan saya udah punya, dibanting-banting aja punya orang. Enggak, saya tetap angkat pelan-pelan. Saya tetap angkat pelan-pelan. Satu hari, ada orang tuh tanya sama yang punya persekutuan doa. Loh kenapa kok Pak Jeffer yang sudah khotbah tapi tetap juga main musik? Kenapa kok nggak kasih aja orang lain? Tahu nggak itu orang bilang apa? Saya nggak mau. Karena saya sudah pernah coba. Tetapi orang-orang itu kasar. Dia taruh pakai kaki, ditendang keyboardnya. Saya lihat di CCTV. Saya tuh tiba-tiba kayak ingat Tuhan. Mata Tuhan katanya melihat apa yang kita perbuat. Mungkin orang gak lihat apa yang kita buat. Mungkin saya gak lihat apa yang Kevin lakukan terhadap Billion. Tetapi Tuhan melihat apa yang Kevin lakukan terhadap Billion. Nakal ini anak, ditendang. Mungkin, saya bilang gitu karena Kevin gak begitu. Nakalnya, ditendang. Mampung papa mamamu gak ada, kapok kamu. Gitu. Ini contoh ya Vin ya. Saya gak lihat. Tapi Tuhan melihat. Satu waktu Kevin punya anak. Dan kamu tidak selalu ada sama-sama anakmu. Ketika kamu lakukan hal yang baik dan hal yang benar dulunya, maka ketika nanti kamu punya anak, itu pun berlaku atas hidupmu. Tuhan akan kasih sama orang-orang yang bisa dipercayakan. Makanya sampai hari ini, walaupun saya sudah, setelah saya walaupun punya keyboard, terus habis itu saya tetap baik sama keyboardnya orang, akhirnya Tuhan kasih lagi keyboard baru. Akhirnya keyboard ini 2. Hah? Ngerti?
Ini keyboard harganya, Jeffrey tahu nih, berapa harganya? 20 juta. Sudah paling mahal di mereknya dia, di kelasnya keyboard. Ngerti nggak? Saya tahu nggak? Keyboard yang saya perlakukan baik, itu harganya cuma 11 juta. Tapi ketika Tuhan lihat saya dapat dipercayakan, Tuhan kasih saya 2 kali lipatnya. Jadi ngomong tentang iman tuh ngomong tentang banyak hal. Sampai hari ini pun ketika orang tidak lihat, saya akan tetap berlaku sama. Makanya saya selalu bilang, saya itu sama Bu Gembala adalah orang yang tidak suka mengejek orang lain. Seperti apa saya ngomong di depan Kevin itu seperti apa? Seperti itu ketika saya sama Ibu Gembala ngobrol. Kevin ini kok gini ya? Kevin ini bagus loh dia gini. Wanto kok gini ya? Wanto ini bagus loh dia kok gini. Apa yang saya ngomong ke orang itu juga yang kami ucapkan. Saya berdoa. Ini adalah khotbah pertama tentang menabur benih iman. Hari ini saya bicara tentang apa itu iman. Semoga nanti Ibu Gembala dalam sesi-sesi selanjutnya akan bicara lebih memperdalam lagi tentang menabur benih iman. Jadi apa penutupnya Pak Gembala? Percaya, bertindak, dan menuai. Amin. Matius 17 ayat yang ke-20. Matius 17 ayat yang ke-20. 1, 2, 3. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, apa? Pindah dari tempat ini ke sana, katanya. Coba bilang sama-sama, ke sana. Maka gunung ini akan apa? Pindah dan apa? Takkan ada yang mustahil bagimu. Sebenarnya gunung pindah itu bukan ngomong tentang hal yang mustahil. Karena pada kenyataannya ada gunung yang berpindah tempat. Makanya firman Tuhan bilang, kalau kamu bilang sama gunung ini, pindah ke sana. Firman Tuhan bilang, yang pertama dia akan pindah ke sana. Dan apa? Tidak ada yang mustahil bagimu. Artinya apa? Perhatikan baik, kalau kita punya iman. Yang pertama adalah Tuhan akan pindahkan segala sesuatu yang ingin engkau pindahkan. Artinya apa? Yang terjadi padamu bukan hanya apa yang kau butuhkan, tetapi apa yang kau inginkan. Bilang amin. Dan yang kedua, baru yang mustahil jadi tidak mustahil. Jadi gunung yang berpindah itu bukan bicara tentang kemustahilan. Karena sekarang tidak usah dipindah. Kalau ke Manado ada gunung yang dipotong. Jadi tidak hanya gunung tidak bicara tentang sesuatu yang mustahil. Tetapi itu bicara tentang apa yang Tuhan memberikan, tidak hanya apa yang kita butuhkan, tetapi Tuhan kasih apa yang kita inginkan. Makanya di dalam firman Tuhan itu ada kalimat kehendak kita. Woi, pindah ke sana. Itu kan kemauan kita. Betul enggak? Bukan kebutuhan kita, betul? Dan yang kedua firman Tuhan bilang, dan tidak ada yang mustahil bagimu. Perhatikan baik firman Tuhan ini. Setiap poin yang kita sudah baca, yang kita sudah pelajari. Sampai hari ini pun saya belajar. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk firman-Mu, kami sudah diberkati dan tiba saatnya kami mau firman Tuhan memberkati kami. Tumbuh menjadi besar dan hebat. Karena kami mau Tuhan, hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih.